Pemikiran Barat akan kita bahas saat ini. Masih di channel Dunia Filsafat. Selamat sore semuanya. Kita akan membahas tentang pemikiran Fritjof Capra. Jadi pemikiran Barat modern itu menghasilkan pemikiran rasionalitas, individualisme, juga adalah industrialisasi. Jadi karena berpikir bahwa subjek itu bisa memastikan suatu realitas, res cogitan bisa memastikan res extensa. Jadi memang subjek ini sangat penting sekali dalam menentukan suatu sudut pandang mengenai menata lingkungan, menata masyarakat, memperlakukan manusia. Itu sangat menjadi fokus dari para pemikir Barat, yang apalagi mereka punya kepentingan terhadap eksploitasi alam dan pengembangan geopolitik. Bagi Fritjof Capra, ilmu pengetahuan itu terlalu mereduksi kebenaran hanya memakai satu sistem saja. Bahkan terkesan itu atau faktanya memang sangat fragmentaris. Setiap ilmu itu memiliki batasan-batasan sehingga tidak ada kaitannya dengan yang lainnya, hanya sebagai suatu pengetahuan biologi terpisah dari fisika, fisika terpisah dari sosial, atau fisika terpisah dari pemahaman mengenai spiritualitas. Fritjof Capra ini memang seorang fisikawan teoritis, dan dia sebagai pengagum teori kuantum juga menemukan bahwa manusia itu harus memperluas perspektifnya. Perspektif itu bersifat ada yang horizontal dan bersifat vertikal. Ada intelektual horizontal dan ada intelektual vertikal. Dan yang pertama dilakukan oleh Fritjof Capra adalah dia membangun suatu paradigma yang bersifat sistematik, jaringan, dan holistik. Nah, di sini dia mengarahkan pandangannya. Dia punya basic fisikanya, dia berusaha untuk menelusuri tentang hukum-hukum di dalam Tao mengenai alam. Dan kebetulan memang Tao ini memang mempunyai pemikiran mengenai alam, gejala alam, pemikiran mengenai alam, hukum alam, prinsip alam, dan tatanan kosmik dunia ini. Dan Fritjof Capra menemukan bahwa justru ketika kita melihat pemikiran spiritual khususnya dari timur itu, Tao, Zen, Buddhism, itu kita akan menemukan perluasan eksistensi dari pengetahuan itu. Jadi fisika itu memiliki teman dialog sebenarnya, yaitu pengetahuan dari spiritualitas itu. Jadi fisika bisa berdialog dengan spiritualitas. Makanya Fritjof Capra menulis buku tentang Tao of Physics. Jadi ada suatu dialog antara Tao, ajaran Tao, dan fisika. Tao itu sebagai suatu sistem metafisik, pengetahuan metafisis yang ada kaitannya dengan dunia bawah, dunia atas, dunia tengah, dan fisika itu adalah fokus kepada sesuatu yang bersifat material. Nah, di sini pada sisi ini Fritjof Capra dengan paradigmanya yang bersifat sistemik, jaringan, holistik, ini berusaha untuk memahami bahwa ada kaitannya antara pembahasan mengenai manusia itu ketika merumuskan fisika itu ya dengan keadaan biologisnya. Maka dia menulis juga tentang wave of life. Di sana dia melihat sudut pandang baru dari biologi dan keterkaitannya antara DNA dengan kecenderungan sikap, apalagi dihubungkan dengan cara hukum fisika yang lebih luas mengenai alam ini ya. Jadi kesalahan manusia modern itu adalah pertama mereduksi kebenaran pada materialisme tentu saja, dan itu sesuatu yang mempersempit untuk penambahan suatu perspektif baru tentang suatu dunia yang lebih halus dan lebih etik gitu. Nah, akhirnya Fritjof Capra melihat ke dunia timur, dan di sini karena dia menyentuh spiritualitas timur, karena yang namanya spiritualitas itu tidak hanya bersifat horizontal, tapi dia mengarah kepada yang bersifat vertikal. Dan dia pun memahami bahwa sistem ini memiliki hierarki juga. Hierarki alam ini memiliki hierarki yang bisa direnungkan dengan argumentasi atau penemuan para orang-orang suci
tentang kebahagiaan, tentang suatu penemuan mengenai kebijaksanaan, bahkan cara untuk memahami alam semesta. Nah, dari sini pemikiran itu harus memang melakukan suatu dialektika, memperluas perspektif, bukan hanya mereduksi kebenaran dengan satu sudut pandang saja. Begitu juga para spiritualis juga mungkin dia agar bisa menceritakan apa yang dia pahami tentang kosmik, tentang sakralitas, dia harus memahami bahasa ilmiah juga agar bisa memudahkan dipahami. Tapi tentu saja ada yang bersifat rahasia, itu tidak bisa dibicarakan. Itu sebagai sesuatu yang harus kita hormati juga. Terima kasih.